surga, melalui ibadah online ini kami melihat Tuhan bahwa tidak ada satu keadaan, tidak ada satu kesulitan apapun yang dapat memisahkan kasih Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kalau saat ini kami masih bisa berkumpul mencari Tuhan, itu karena kasih Tuhan dalam hidup kami, karena Tuhan sedang mempersiapkan kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus, menjadi umat Tuhan yang layak untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Tuhan sedang memperlengkapi kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan, karena Tuhan tidak ingin Tuhan kami tidak mengenal akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu ada tertulis, umat-Mu binasa karena tidak mengenal kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami minta roh hikmat, roh wahyu untuk turun atas kami, sehingga kami boleh mengenal akan sebagian firman-firman-Mu, dan setiap firman-Mu yang kami dengar boleh menjadi rema Tuhan, dan kami tidak mudah melupakan segala kebaikan, segala sesuatu yang Tuhan telah anugerahkan dalam hidup kami, khususnya anugerah keselamatan, kehidupan yang kekal, sehingga hari-hari ini kami mengerjakan anugerah keselamatan dari Tuhan dengan takut dan gembira akan Tuhan. Kami berlomba-lomba dengan waktu yang sudah sungguh sangat singkat, dan kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami bersama dengan anak-anak-Mu yang merupakan generasi Yeremia Tuhan, karena hari-hari ini hati Tuhan, blueprintnya Tuhan sedang ada di generasi Yeremia. Mata Tuhan sedang memandang kepada generasi Yeremia Tuhan, satu generasi anak-anak muda yang Tuhan sedang bangkitkan menjadi generasi yang mati-matian cinta kepada Tuhan Yesus Kristus, yang Tuhan akan pakai untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, untuk diberitakan kepada setiap suku, kaum, dan bangsa dari Yerusalem mereka, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biar setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online ini Tuhan, jamah hidup mereka Tuhan, jamah Tuhan, biar firman-firman-Mu Tuhan menjawab setiap persoalan, setiap pergumulan hidup anak-anak-Mu ini, dan memberikan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat anak-anak-Mu ini hidup di dalam destiny-Nya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mau menyapa dulu, shalom. Salam sehat semua ya. Kalian sehat kan? Ya. Saya benar-benar diberkati kalau lihat Pak Ibon, Christopher yang terus on fire buat Tuhan. Ya. Saya memang paling kenal Christopher, Stephen, Christian, karena pernah PKF di kantor saya. Ya, saya terus terang appreciate dengan kerajinan Christopher dalam melayani Tuhan. Benar, Christopher nggak kenal lelah itu, dan juga rajin kerja loh. Kayaknya Pak Ginon, Christopher itu nanti supaya masuk ini aja Pak, anggota DPRD Pak. Itu anak-anak PSI masih 20-an sudah jadi anggota DPRD. Oh gitu ya. Anggota DPRD tempat-tempat lain gitu. Karena Christopher punya leadership, punya kepemimpinan gitu. Ya. Puji Tuhan, saya hari ini mau sharing mengenai amnesia rohani loh. Ya, kalian jangan tersinggung. Pikirnya Bu Sisil, saya kan masih muda-muda, kenapa mau diomongin mengenai amnesia? Ini bukan amnesia jasmani ya. Kalau amnesia jasmani itu untuk orang-orang tua, tapi ini amnesia rohani.
kalian nggak kena amnesia rohani, kalian pasti hidupnya on fire buat Tuhan, hidup di dalam kasih yang mula-mula kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Apapun dalam hidup kalian, kalian selalu akan tanya sama Tuhan, akan ingat sama Tuhan. Dari sejak kita diampuni dosa-dosanya, kita diberikan anugerah keselamatan, kehidupan yang kekal, boleh masuk surga, disembuhkan, diberkati, bahkan masih muda sudah dipakai oleh Tuhan. Biar perbuatan-perbuatan Tuhan itu nggak boleh kita lupakan. Kalau kita lupakan sehingga kita hidupnya suam-suam, kita suka kecewa, terus juga kita suka tersinggung, menyimpan dendam, sakit hati, itu namanya kalian kena amnesia rohani. Amin. Ya, nggak boleh ya. Apalagi di masa pandemi COVID ini, kita merasa bersyukur sekali kalau kita tuh masih sehat. Ya, yang kena COVID tidak cuma orang-orang tua aja loh. Survei menunjukkan banyak anak-anak muda usia 18 sampai 45 tahun itu juga mendominasi yang kena virus COVID-19 ya. Anak-anak kecil pun juga begitu. Di Korea membuktikan pada saat setelah lockdown, sekolah-sekolah dibuka, hari pertama itu banyak sekali murid-murid di bawah 10 tahun yang kena virus COVID-19 ya. Jadi kita bersyukur sekali kalau kita masih dalam keadaan sehat, apalagi bisa kumpul bersama-sama untuk mencari Tuhan. Christopher bisa bantu next berikutnya ya. Oke, next di kitab Markus. Amnesia intinya pokoknya melupakan, karena ini rohani, yang melupakan segala sesuatu yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mungkin Markus 8:18. Next. Kita baca, nah, Markus 8:18. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Jadi kita kadang-kadang meskipun punya mata, punya telinga, tapi nggak inget, nggak ngelihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita ya. Saya garis bawahi kalimat tidakkah kamu ingat lagi. Waktu itu murid-murid lupa, Yesus baru saja mengubah roti, 5 roti dan 2 ikan yang jumlahnya sangat sedikit, kemudian diubah menjadi banyak sehingga dapat dipakai untuk memberi makan 5.000 orang. Itu 5.000 orang laki, 4.000 perempuan, dan bahkan sisanya 12 bakul. Next. Jadi itu di depan puluhan ribu orang dan sisanya 12 bakul. Tapi setelah itu murid-murid dan yang datang itu juga banyak yang melupakan perbuatan atau mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus juga pakai anak kecil yang membawa 5 roti 2 ikan ya. Jadi di sini kita lihat Tuhan nggak peduli siapapun bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat. Yang perlu kita jaga, jangan sampai kita melupakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan yang sungguh-sungguh sangat terbukti. Saya juga dalam menjaga kerohanian saya selalu sering banget mengingat pertolongan Tuhan yang sungguh-sungguh sangat terbukti. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat, pertolongan Tuhan yang tidak pernah gagal. Itu saya selalu ingat-ingat dalam pekerjaan, terus juga dalam menjaga kesehatan. Terus juga saya pernah kan waktu awal-awal kerja, saya nyetir mobil sendiri, waktu itu tahun berapa ya? Saya agak lupa, tapi mungkin udah 15 tahun yang lalu kan. Saya waktu itu pernah nyetir mobilnya masih mobil Jelen Super Salon Pak Gihon, mobil besar kan. Terus
waktu itu di Tomang itu mobil tuh rasanya nggak enak, belok kiri belok kanan, tapi saya mau berhenti juga bingung karena udah macet. Saya juga kalau berhenti nggak ngerti mau memperbaikinya gimana, jadi saya terusin sampai rumah di Kedoya. Begitu masuk pintu gerbang, tiba-tiba terjadi ledakan. Itu ban mobilnya yang depan itu bisa lepas, bisa copot. Itu lihat ini apa, perlindungan Tuhan luar biasa. Itu saya juga pernah beli satu ruko di daerah Cideng. Saya belinya sah gitu kan, akte jual beli, kemudian udah balik nama juga. Waktu bikin akte jual beli, notarisnya juga punya foto sebagai dokumentasi. Tapi di kemudian hari, 10 tahun kemudian kali, saya tuh tiba-tiba dipanggil sama Kejaksaan Agung. Pak Gihon tahu kan kalau dipanggil Kejaksaan Agung gimana stresnya kan. Ternyata ruko yang saya jual itu pemiliknya kena masalah BLBI itu. Tapi ruko itu sebenarnya nggak dijaminkan, tapi dikiranya saya bersekongkel dengan penjualnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong, dan saya mengatakan saya pembeli yang beretikat baik. Tapi saya juga sempat dikerjain, dipanggil, di foto, dimasukin koran yang kayak pos kota gitu-gituan. Nah, saya selalu ingat pertolongan Tuhan itu, sehingga ketika saya mau suam-suam, mau ya nyimpan kekecewaan, Tuhan ingatkan itu semua. Jadi kita nggak boleh mengalami amnesia rohani. Nah, penyebabnya itu biasanya karena kita nggak berpegang pada kebenaran firman Tuhan, ya. Kita kadang-kadang kan memang firman Tuhan kan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kadang-kadang kita punya banyak kepahitan, banyak kekecewaan, baik terhadap orang tua, di keluarga, di sekolah, di kantor, gitu kan. Tapi kalau kita ingat firman Tuhan mengampuni, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal, kita nggak mudah lupa kebaikan Tuhan. Kemudian juga amnesia rohani biasanya karena kita nggak mengerti tujuan Allah dalam hidup kita, ya. Makanya kita minta visi dari Tuhan, ya. Buat Tuhan untuk mengubah hidup kita tuh nggak ada yang mustahil kok. Ada kesaksian mantan Menteri Keuangan Amerika itu waktu zaman Presiden Obama, itu seorang wanita kulit hitam. Nah, mantan Menteri Keuangan itu lahir karena ibunya diperkosa. Jadi nggak kenal siapa bapaknya. Waktu masih kecil benar-benar diolok-olok, dihina-hina. Tapi kemudian dia pada satu saat bertemu dengan seorang pendeta, mendapat firman Tuhan bahwa Tuhan sangat mengasihi hidup dia. Dia diizinkan Tuhan untuk hidup bukan satu kebetulan, dia terus minta visi dari Tuhan, akhirnya sampai hidupnya dipulihkan dan menjadi Menteri Keuangan Amerika. Nggak mudah loh jadi Menteri Keuangan Amerika, bener nggak? Ya, jadi kita harus mengerti tujuan Allah dalam hidup kita supaya kita nggak mudah putus asa, kita nggak minder, kita merasa bahwa kita berharga di hadapan Tuhan, kita mulia di hadapan Tuhan, kita menjadi biji matanya Tuhan. Amin. Ya. Kemudian amnesia rohani yaitu seperti yang tadi saya telah singgung, cepat melupakan kebaikan Tuhan, ya. Karena nggak ada orang sebaik apapun termasuk orang tua kita yang sangat-sangat sayang dan baik sama kita, yang mau memelihara kita, tapi dibandingin sama Bapak di surga yang masih jauh jauh baik. Bapak di surga, Bapak di surga, Tuhan Yesus Kristus nggak pernah mengecewakan hidup kita. Kalau kita mungkin mengalami masalah, mengalami kegagalan, mungkin Tuhan izinkan untuk memproses kita, tapi juga mungkin ada andil kita sendiri yang salah. Ya, next. Dari Mazmur, ya. Makanya itu
Kita perlu setiap hari seperti pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Ini Daud sudah menjadi raja, tapi dia selalu katakan kepada jiwanya, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Sebagai seorang raja, Daud berkelimpahan di dalam segala sesuatunya. Tapi Daud tetap ambil keputusan tidak pernah melupakan segala kebaikan Tuhan. Jadi kita setiap hari, mungkin khususnya tiap malam, kita perlu mengingat-ingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, baik melalui hidup kita secara langsung, melalui orang tua kita, dimanapun kalau orang tua kita bahagia, kita juga ikut bahagia. Orang tua diberkati oleh Tuhan, kita juga ikut diberkati Tuhan. Jadi kita syukuri buat semuanya itu. Ya, siapakah seperti Tuhan? Setiap saat tak jemu-jemu memberi pertolongan. Saat menghadapi jalan buntu, pertolongan manusia tak mungkin diperoleh, Tuhan telah mengulurkan tangannya dan dengan caranya yang ajaib menolong kita. Ya, khususnya di masa COVID-19 ini, saya juga dengar kesaksian dari banyak teman yang kena COVID. Mereka secara medis udah nggak bisa tertolong. Saya punya teman baik, suaminya kena COVID, dirawat di rumah sakit. Untung dia ikut asuransi bayar sampai 800 juta. Dokter udah angkat tangan, udah nggak ada harapan, karena ventilator dimasukin terus sampai tenggorokannya itu udah dilubangin. Tapi istrinya seorang pendoa dan dapat mukjizat dari Tuhan. Itu kalau ingat-ingat gitu, betapa baiknya Tuhan kita, ya. Terus next, pemulihan dari amnesia rohani. Kalau kita suka melupakan kebaikan, kasih setia, anugerah Tuhan, sebaiknya itu supaya kita tuh dipulihkan, supaya kita nggak terjerat di penyakit dalam tanda petik amnesia rohani, kita tuh jangan fokus pada masalah kita, ya. Seperti kitab di 2 Korintus 4:18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, jadi kita jangan fokus pada masalah, aduh, hasil tes saya, ujian saya, ulangan saya kok jelek ya, itu. Terus teman-teman kok udah punya pacar, saya kok belum. Teman-teman rasanya kok hidupnya enak, orang tuanya more than enough, berkelimpahan, saya kok enggak. Jangan fokus pada masalah ya, tapi fokus sama Tuhan. Nanti kita enggak terasa, Tuhan angkat terus. Favor dari Tuhan, perkenanan dari Tuhan itu terus mengangkat hidup kita, ya. Saya juga dulu pernah bersaksi, kayaknya di K4 kan, saya nggak nyangka kalau saya tuh akan bisa jadi seorang konsultan hukum, ya. Saya udah nggak muda lagi, tapi Tuhan buat saya masih tetap kuat, bisa kerja, jadi berkat dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena saya juga melatih hidup saya nggak fokus pada masalah. Kalau mau diomong masalah cukup banyak. Kadang-kadang mimpin kantor membuat saya itu stres gitu kan, membuat saya itu jadi galak ya Pak Gihon ya. Itu kan. Tapi saya nggak fokus pada masalah itu. Tapi saya fokus sama Tuhan. Ketika saya doa, pujian, penyembahan, itu benar-benar kayaknya masalahnya itu hilang sendiri dan dijawab sendiri sama Tuhan. Itu Christopher juga udah lihat kan, kita tiap pagi berdoa di kantor sama teman-teman kantor ya, Kristia. Itu merasakan hadirat Tuhan dan sepanjang hari dapat kekuatan dari Tuhan itu. Karena pintu sebesar apapun kuncinya kecil, masalah sebesar apapun kuncinya hanya percaya kepada Tuhan. Makanya dikatakan iman itu mempercayai
sesuatu yang tidak kelihatan, gitu kan. Kita percaya bahwa langit, bumi, laut dan segala isinya yang menciptakan Tuhan, meskipun kita nggak lihat dengan kasat mata, itu namanya iman. Kita percaya kalau kita tiba-tiba dipanggil Tuhan, kita masuk surga karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi latih iman kita, ya. Apalagi kalian sebagian tahun depan udah ini kan mesti mempersiapkan untuk masuk universitas. Mulai dari sekarang minta dari Tuhan universitas yang terbaik. Kalau Tuhan sudah membuka jalan, nggak ada yang mustahil. Tadi saya sempat kasih informasi ke Pak Gihon kan, beberapa anak roh kris yang dapat beasiswa, itu saya seneng banget gitu, ya. Nah, kalian minta ya universitas yang terbaik, kalau bisa dapat beasiswa, ya. Terus juga pokoknya janji Tuhan di dalam kitab Ulangan 28, Tuhan yang akan mengangkat kita menjadi kepala. Apalagi kalian masih muda, udah sungguh-sungguh cari Tuhan, dan kalian mengucap syukur punya pembimbing rohani seperti God yang terus dengan sabar membimbing rohani kalian. Percaya cepat atau lambat Tuhan promosikan, Tuhan perhitungkan kesetiaan kalian, keseriusan kalian dalam mencari Tuhan. Kan firman Tuhan dalam Matius 6:33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, Tuhan yang menjadi El Shaddai, Tuhan yang menjadi Jireh, perlukan Tuhan menyediakan tepat pada waktunya menurut kekayaan dan kemuliaan sendiri, ya. Saya mau flashback sedikit, ya. Awal-awal tahun ingat nggak, Bu Sisil sering sekali kan bicara mengenai tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Kalau boleh siapa yang ingat tahun dimensi yang baru, bolak-balik kan. Nah, sekarang tuntunan Tuhan itu benar digenapi. Kita nggak nyangka-nyangka bulan Maret mulai ada pandemi COVID. Nah, sekarang kita masuk ke namanya new normal. Banyak kehidupan baru yang sebelumnya nggak pernah kita bayangkan itu terjadi kan. Setiap hari harus pakai masker, nggak boleh gerombol-gerombol, terus ibadah, terus juga sekolah, semuanya harus online. Ini kan namanya sesuatu yang baru. Kita masuk dalam satu dimensi yang baru. Makanya tuntunan Tuhan itu benar. Itu kan tahun 2020 adalah dimensi yang baru. Nah, kemudian juga ada tuntunan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga, mengenai pencurahan Roh Kudus. Dalam pencurahan kudus saat Tuhan lain membangkitkan generasi Yeremia. Generasi Yeremia itu generasi muda. Karena Yeremia waktu dipakai oleh Tuhan menjadi nabi itu nggak ada yang tahu persis umurnya, tapi diperkirakan di bawah 25 tahun. Jadi ya kalian Yusuf pun dikasih mimpi Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin itu umur 17 tahun. Dan mimpi itu baru digenapi setelah Yusuf umur 30 tahun. Daud diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja pergurapi juga umur 17 tahun. Jadi memang make sense gitu kan kalau dikonfirmasi dengan sejarah-sejarah di Alkitab bahwa hari-hari ini benar yang mau dipakai oleh Tuhan adalah generasi Yeremia, adalah kalian yang dipakai oleh Tuhan, Christopher, Vernice, Yovansa, terus Jacqueline, Bang Melin, kalian mau dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Karena di dalam kitab Amos dikatakan Tuhan tidak akan melakukan segala sesuatu tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada nabi-nabinya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan bahwa benar saat-saat ini Tuhan sedang membangkitkan generasi Yeremia. Karena ada 45 juta murid-murid
yang ada di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Jadi dari SD, SMP, SMA, universitas itu ada 45 juta. Itu bukan jumlah yang kecil, pasti Tuhan punya rencana, punya destiny. Hati Tuhan saat ini sedang ada di kalian. Makanya kalian meresponi dengan sungguh-sungguh. Caranya nggak sulit kok. Asal kalian tiap hari saat teduh, baca firman, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Itu modal utama. Selanjutnya nanti Tuhan yang akan pimpin, ya. Karena nggak ada saat yang paling indah selain kita menyenangkan hati Tuhan. Dan nanti kalau kita menghadap Tuhan, itu yang bisa kita bawa itu ya hal-hal yang rohani, terus juga hal-hal yang kita tabur yang sesuai dengan firman Tuhan, itu terus biar Tuhan mengatakan seperti Tuhan mengatakan kepada Daud di dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan, aku berkenan kepada hambaku Daud yang menyelesaikan rencanaku pada zamannya. Yuk kita buat Tuhan pada saat ketemu kita, Tuhan ngomong sama kita, saya berkenan kepada kalian generasi Yeremia yang menyelesaikan rencanaku pada hari-hari terakhir ini. Amin. Ya, yuk kita berdoa ya. Atau mungkin ada mau ada kesaksian. Masih ada lagi Pak Gihon, Christopher? Tidak ada sepertinya, Bu. Nggak ada saya, Bu. Nggak ada ya. Jadi saya tutup ya dalam doa ya. Atau mau angkat pujian dulu, terserah. Langsung tutup aja, Bu, dalam doa. Ya. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Bapa di surga, kami sudah sharing mengenai firman-firman-Mu, Tuhan yang berbicara kepada anak-anak-Mu ini. Tuhan, kami percaya pimpinan-Mu jelas dalam kehidupan anak-anak-Mu ini, Tuhan. Kami berdoa buat di antara mereka yang sedang ada di persimpangan jalan untuk mengambil keputusan-keputusan. Tuhan, tolong Tuhan, supaya tidak ada satupun yang salah langkah Tuhan. Karena pimpinan-Mu jelas dalam hidup mereka Tuhan. Berkati Tuhan, berkati pelayanan Rokris di SMK Yadika 4, berkati Tuhan. Supaya pelayanan ini bertumbuh terus di dalam anugerah dan kuasa Tuhan. Dan banyak murid-murid yang makin dimenangkan, dimuridkan buat Tuhan Yesus Kristus melalui pelayanan Rokris ini Tuhan, dan juga pelayanan dan pelayanan lainnya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, berkati juga hamba-Mu Pak Gihon, Ibu Armin, berkati semua guru-guru agama yang di Yadika 4, berkati hamba-hamba-Mu ini yang setia membimbing anak-anak rohaninya Tuhan. Berkati juga SMK Yadika 4 Tuhan, berkati supaya menjadi sekolah unggulan Tuhan, sekolah yang memperlihatkan Tuhan kuasa Tuhan menyertai kuasa Tuhan, berkat Tuhan mengalir di sekolah ini Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, berkati juga pengurus-pengurus Rokris, berkati Tuhan, berikan mereka visi dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan lindungi semua anak-anak-Mu ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan mereka dari setiap jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dari penyakit COVID-19 Tuhan. Supaya mereka Tuhan ada di dalam perlindungan secara supranatural. Berkati hidup anak-anak-Mu ini, berkati orang tua mereka Tuhan. Supaya meskipun mereka Tuhan menerima pendidikan untuk sementara secara online, tapi hikmat Tuhan membuat mereka menjadi pandai, membuat mereka menjadi rajin Tuhan.
Persiapkan mereka semua Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang akan memberikan dampak yang besar, yang akan mentransferkan nilai-nilai kerajaan Allah di komunitas-komunitas mereka di kemudian hari. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.